lagi kena sial, jadi salah satu power supply kita kena petir ya guys ya. Jadi sementara internet hidup ini sudah sekitar 4 jam hanya menggunakan listrik. Alhamdulillah baterai kita masih 76%. Jadi nanti rencana saya ini sudah tepat pukul jam 10 ya. Ini nanti rencana saya sudah informasikan juga di WA, di Facebook dengan klien bahwa nanti jam 12 malam akan ada maintenance server. Estimasi tercepat 3 jam ya. Kita akan rapikan ini dalam waktu 3 jam. Jadi sebelum sahur kita usahakan klien sudah bisa connect lagi. Jadi ikutin terus ya. Kita akan rakit satu persatu. Kita akan rapikan box ini supaya kayak gini lagi. Oke? Pantau. Ini saya baru selesai merakit bagian atas ya. Jadi nanti ini step up-nya 3, step down 1, kemungkinan atau nanti step up-nya 2, step down 1 akan saya pasang di sini. Di sini DC controllernya. Jadi nanti ini di atas box ya, jadi supaya kelihatan lebih rapi. Jadi ini alat yang kita pakai. Jadi nah ini di bawah box ini indikator 24 voltnya, 24 volt. Ini kemungkinan 5 volt atau 9 volt nanti. Dan ini indikator baterai. Jadi ya sementara di situ masih menunggu jam 12 malam. Jadi kita sambil rakit ya ininya, biar kita bisa kelar dalam 3 jam. Oke, jangan lupa ya buat teman-teman di like, di komen, di subscribe. Kalau mungkin pun ini bermanfaat nanti silahkan di share aja buat teman-teman. Oke guys, jadi ini kita proses pengeleman step down. Nah ini kita lem tembak dulu. Karena ini posisinya dia di atas ya, jadi kita nggak perlu lem yang kuat, yang penting dia nggak geser aja. Oke, kita lem terus. Oke, kita lem. Oke ya, ini agar ukurannya lebih rapi kita samakan ya. Ini lebih rendah sedikit. Oke. Nah jadi nanti ini rencana saya di sini nanti mungkin di sini DC controller. Oke, nanti mungkin di sini power supply, cuman power supply kita berhubung masih habis, jadi kita baru pesan. Jadi sementara kita pakai DC controller dulu di sini. Nah, nanti kita pancing agar dia hidup terus. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti aki harus yang paten, nggak boleh aki itu sampai mati, sampai habis itu nggak boleh karena kita belum punya power supply. Jadi kita akan coba maksimalkan ini. Nanti teman-teman ikutin aja ya. Nanti saya akan videokan juga saya memasang kabelnya. Semoga ada manfaatnya nanti. Oke guys, jadi kita sekarang lagi proses pemasangan listrik inputnya ya. Ini lagi proses pemasangan inputnya yang 24 volt. Jadi sekarang mencoba membuat yang lebih rapi lah ya. Oke, sip. Jadi ini akan kita potong biar lebih rapi. Oke, kita bakar dulu ya. Oke, jadi plus itu kita tandai ya, seperti ini ya. Oke. Oke. Oke, input listrik sudah oke. Sekarang kita lanjut ke output ya. Oke guys, jadi sekarang kita lagi proses pemasangan output. Ini ya. Ini kemarin ada yang nanya topologinya kayak apa ya, seperti ini ya. Oke. Oke, jadi ini semuanya output ya. 24,
24 5 volt. Kalau 12 volt nanti kita langsung ambil dari power supply aja. Mungkin sebentar akan saya sekalian yang anunya ya saya buatkan. Oke, sip. Ini tampak depan seperti ini. Jadi ini tampak di dalam box ya, jadi tidak kelihatan nanti nih. Misalnya tertutup di atas. Jadi teman-teman stop saya terus ya. Jadi nanti saya akan kasih tahu nih masang jalur-jalurnya ya. Oke. Oke guys. Sekarang kita akan bekerja di bagian kontrol. Jadi ini plus, ini minus. Jadi ini kita masukin yang plus dulu. Oke, ini kita masukin plus. Oke, ini yang plus. Nah, ini minusnya. Jadi setelah ini akan saya jelaskan ya topologinya secara pelan. Oke. Oke. Oke, nah kabel yang ini guys, ini ya, ini dia ya kabelnya. Nah, ini kabelnya itu nanti ke sini. Tapi ntar deh. Kita akan inikan dulu, selesaikan yang ini dulu. Nanti kita akan naikin kabel kipasnya ya. Oke, kabel kipasnya ini. Oke, ini kita akan buka dulu kabel kipas. Wow, lumayan juga panasnya. Kabel kipas ikut dengan ini ya, plus dan plus. Oke, karena plus di posisi ini, jadi kita pasang dulu plusnya semua di sini. Pastikan dia nggak longgar ya. Oke. Apa-apa. Jadi ini maaf teman-teman ya, kenapa videonya ini agak lama, karena memang ini prosesnya kita buat lebih rapi. Jadi ya kalau rapi memang butuh waktu. Seriusnya kalau emergensi sih hanya butuh waktu 15 menit untuk merakit ini. Nah, karena kita butuh rapi, jadi saya butuh waktu 3 jam kali ini. Oke. Oke. Baik teman-teman, sebentar saya jelaskan dulu ya topologinya. Ini step down 24 volt, step down 24 volt, ini step up ya, sorry ini step up 24 volt, ini step down dari 12 volt ke 5 volt, dan ini satu kabel 12 volt doang ya. Jadi artinya tetap dari aki. Jadi begini, saya jelaskan dulu. Ini adalah DC controller. Nah, ini DC controller. Jadi DC controller ini ialah salah satu alat backup. Jadi yang mengontrol listrik, artinya dia adalah kontrol otomatis listrik yang bermuatan DC. Jadi ini ketika listrik mati ataupun setrum yang masuk dari power supply tidak ada, jadi otomatis alat ini akan membackup dari aki. Nah, jadi alat nah ini jadi yang biru ini adalah arus DC setelah di backup. Jadi ini walaupun listrik hidup
listrik mati, ini tetap akan ada arusnya selama DC controller ini hidup. Nah, jadi inilah yang saya manfaatkan untuk menghidupkan alat ini. Nah, jadi DC controller ini juga sudah canggih. Dia akan mati ketika voltase aki sudah mencapai 11 volt. Jadi ketika di bawah 11 voltase yang keluar dari aki itu, maka pertanda kalau aki sudah drop, dan ini akan otomatis mati, dan radio pun akan ikut mati. Oke, jadi ini arus plus semua ya, ini plus 12 volt, ini plus 12 volt, saya larikan ke sini, maka input 12 volt, output 5 volt. Kita larikan ke sini, maka ini step up, input 12 volt dan akan keluar output 24 volt. Dan ini sama. Jadi standarisasinya step up ini kalau untuk mikrotik yang sudah saya coba bertahun-tahun, ini bisa maksimal 3. Itu sudah paling maksimal ya bro. Ketika dia lebih dari 3, itu sudah alat ini akan bekerja sangat keras sekali, bahkan dia bisa down. Tapi kalau untuk standarisasi 2, satu step up itu standarnya 2 mikrotik, yaitu LHG kah, Manbox 19S, router kah, pokoknya yang berbentuk 24 volt dia hanya 2. Nah, jadi itu ya teman-teman. Jadi kita harus paham dulu di situ. Jadi teman-teman nggak bingung nanti ya. Jadi sudah paham ya di sini ya. Jadi DC controller ini adalah otaknya. Jadi ini adalah pengatur tegangannya. Ini tetap dia otaknya sebagai pengatur setrum juga, cuman ini dia hanya 12 volt. Dia nggak akan bisa lebih dari 12 volt. Dia juga pun nggak akan bisa kurang dari 12 volt. Kecuali input dari power supply hanya 2 volt atau hanya 5 volt, mungkin dia bisa 5 volt, tapi ketika dia lewat dari sini dia tetap akan jadi 12 volt. Nah, inilah alatnya yang akan mengatur berapa volt listrik yang dikeluarkan. Nah, sebelum kita lanjut ke sini, teman-teman saya sarankan subscribe dulu ya, biar nggak gagal paham nanti. Oke, pantau terus lanjut ya. Ini kabel plus untuk kaki ya. Jadi kita pasang juga. Oke, nah ini indikator baterai, langsung ke sini. Oke, langsung kita gas bro. Oke, sekarang yang minus. Minusnya sempit juga ya. Bahaya nih. Kalau sampai terhambur. Kita konsletkan coy. Bahaya nih coy. Nyebrang nih kayaknya. Dilanggarin sedikit ya. Ada space nggak buat ini ya? Ada space ya.
sempit banget coy. Dibuka sayang, nggak dibuka nggak masuk. Kira kalau gitu dia minta dipaksa. Insya Allah aman tuh dah. Oke, nah ini kembali saya jelaskan ya bro. Jadi ini adalah indikator baterai ya, seperti ini nih. Saya pasang ini, dan sedangkan yang kabel merah hitam ini min plus ke aki. Nah, jadi yang pertanyaan terakhir adalah ini kemana nih? Jadi ini ke power supply. Biasanya tuh ini juga kita pasangkan di situ indikator baterai ya, indikator baterai, kita pasang indikator voltase. Jadi microhack ini kan paling maksimal itu dia bisa terima tuh 15 volt sampai 18 volt ya. Tapi standar yang kita pakai cuman kisaran 14,7. Jadi ini fungsinya kita pakai indikator voltase supaya kita bisa atur di power supply nanti dia tetap 14,7. Oke ya, mantap. Oke guys, jadi ini sudah kita pasang ya. Jadi ini indikator baterai dan aki sudah kita pasang. Dan ini untuk power supply nanti ya. Jadi ini yang hidup hanya ini ada indikator aki aja 71% ya. Oke, jadi nanti kita sekalian atur voltasenya. Jadi kita hidupkan dulu karena kita belum punya power supply, jadi kita jumper dulu ya. Jadi ini akinya ya, kita pakai aki 100 ampere. Oke, jadi ini kita jumper dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya ke sini ya, ini voltase. Oke, hidup ya bro. Bahaya konslet, hati-hati. Ini dulu. Oke bro, ini mesin sudah bekerja ya. DC controller sudah bekerja, step down sudah, step up sudah, step up sudah. Jadi kita lihat nih di belakang ini saya rakit tadi voltasenya ya. Nah tuh, jadi ini kipas, nah ini kipas on terus. Ini indikator baterai. Ini yang tadi 5 volt tapi belum kita turunkan ya. Ini saya turunkan ke 5 volt dulu. Bentar. Aduh boy. Nggak apa-apa. Oke, kita turunkan dulu. Turunkan. Juga sih 5 volt ya bro ya. Cukup aja dia di 58 boleh deh. Nah kan step up dia harus 24. Ini akan kita lebihin ya. Kita akan kasih dia 24,3. Sama kita kasih juga di 24,3. Juga coy. Dua satu, dua. Oke, 24,3 ini kelebihan.
Sip, kita setting sudah oke. Kipas sudah on. Oke, kita balik lagi ya. Jadi ini benar-benar dari aki, jadi dikontrol oleh ini. Jadi semua sudah on. Nah, ini yang 12 voltnya ada di sini, sudah kita on kan juga. Nanti kita ukur ya. Jadi sementara ini sudah oke. Nah, saya mau rapikan dulu ya. Oke, kita mulai melakukan pemasangan server ya. Nah, jadi ikutin saya gembok. Ini supaya rapi, taruh di atas aja ya. Taruh di atas, masuk. Oke. Mantap. Oke, sekarang sudah pas. Sip. Oke, jadi nanti bentuk servernya dari atas ya. Nah, jadi lebih rapi lah. Udah semerot kayak gini bro, bingung kita. Oke ya, lanjut ya.